Puji nama Tuhan. Wah, hari Minggu di awal September kita mendapatkan pesan Tuhan karena saya sangat sukacita ya. Karena saya ini lucu gitu cara Tuhan di awal September akhir Agustus itu Tuhan kasih satu ayat, kalau boleh dibuka PowerPoint. Satu ayat ini nggak ganti-ganti di hati saya gitu. Setiap hari berbicara ayat ini gitu ya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sampai saya tanya terus sama Pak Ferry, apa sih ya? Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala. Itu tiap hari kayak ngiang-ngiang di hati saya, di pikiran saya, pokoknya kayak rohmu menyala-nyala gitu. Terus tiba-tiba Pak Fir bilang, ya udahan sharing firman. Tapi cuma dapat ayat ini loh Bapak Ibu. Kadang kalau dapat firman tuh cuma satu ayat, bingung mau dibongkar ya. Mesti gimana gitu kalau satu ayat ini mau apa. Bapak Ibu mungkin dengar ayat ini udah sering. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa Tuhan ini lagi pengen saya menyala-nyala gitu. Caranya gimana? Jangan kendor rajinnya, layani Tuhan. Ya Tuhan, ya saya sebagai manusia ya kalau dapat firman saya bilang ayo ya Tuhan gimana caranya. Terus waktu mau menyampaikan message ini saya lagi mikir, Tuhan mau ngomong apa ya dengan ayat ini? Udah berhari-hari saya doa, Tuhan apa ya? Terus Tuhan bilang, kamu lihat yang terjadi di Jakarta. Saya langsung di Indonesia, madek gitu di hati saya. Bakar gitu ya. Orang tuh bisa di mana 38 kota ya kalau nggak salah. Serentak bikin aksi bakar. Mestinya protes, endingnya bakar gitu ya. Mesti awalnya protes, endingnya bakar, kebakaran gitu ya. Kamu lihat, Tuhan bilang, iya ya, roh menyala-nyala itu ada yang membakar juga, setuju Bapak Ibu? Sama kebakaran di Indonesia mestinya roh kita juga bisa terbakar. Kalau di Indonesia bakarnya ngancurin, kalau roh kita terbakar apa yang terjadi? Api ya, semangat, itu yang Tuhan rindukan, mestinya roh bernyala-nyala gitu ya. Itu saya ngelihat muka-muka orang di TV itu kayak sampai yang saya nggak tahu tuh yang ojol yang ditabrak itu sengaja apa nggak sengaja. Kalau sampai sengaja berarti dia ready to give up his life untuk sebuah pergerakan. Wow, waktu saya ngeliat itu untuk sebuah pergerakan dia berani mati. Dia nggak tahu resikonya apa, mati apa cuma luka-luka. Tapi untuk sebuah pergerakan aksi dari suatu protes, suatu yang sampai terbakar gitu ya. Tuhan bilang lihatlah bagaimana di dunia orang sampai benar-benar yang cuman protes sampai membakar. Nah Tuhan bicara lewat ayat ini, oh itu toh maksud Tuhan, berhari-hari ayat ini kayak ngubek-ngubek, baca saya, renungkan yang lain. Tapi ayat ini terus ya menyala-nyala. Sepertinya giat yang begitu giat ya benar-benar. Nah terus dapat ayat ini lagi nextnya saudara, wah keren banget. Oke, next slide-nya boleh? Next slide. Yeremia 23 ayat 29. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Wow, kayak api yang mau menghancurkan, bukankah itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu mesti ada yang digetok gitu saudara ya. Ada yang palu tuh yang dihancurkan. Pertanyaannya siapa yang dihancurkan atau apa yang dihancurkan? Kita mau menangkap ini. Kenapa api? Karena nanti endingnya lebih keren lagi. Tuhan itu kayak buka chapter demi chapter. Kenapa kita perlu bernyala-nyala? Kita perlu diingatkan kembali. Apakah api itu masih membakar hati kita? Apakah kita masih terkonsum dengan, oh aku tuh mau melayani Tuhan dengan sungguh aku gak mau kendor Tuhan pelayananku. Aku mau setia, aku mau berusaha keras ya. Walaupun banyak yang bisa menggagalkan pelayanan, banyak yang bisa menghancurkan pelayanan, banyak yang bisa melemahkan pelayanan. Tapi makanya Tuhan bilang janganlah lewat Paulus, janganlah kamu kendor sedikit pun layani. Karena ada firman yang seperti api, katakan dengan saya api. Hari ini kita bicara api.
Ya, jadi saya berdoa buat ibu-ibu, bapak-bapak yang masak nanti siang, kalau lihat kompor, ingat, rohku harus menyala-nyala. Haleluya gitu ya, harus menyala-nyala. Biarkan tanda-tanda yang kita lihat setiap hari dalam kehidupan adalah menjadi pengingat bagi kita. Amin. Kita ini orang-orang yang perlu diingatkan. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang-orang pelupa. Biarkan gini Tuhan, kalau aku udah lupa ingetin deh. Saya paling senang bilang begini sama Tuhan, kalau aku udah mulai kendor, mulai melemah Tuhan, jewer. Kemarin saya sempat ibu-ibu yang suka makan siang-siang ya, karena Pak Reki begitu mengasihi ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu sudah masak dengan luar biasa untuk supaya anak-anak dapat makan habis ibadah dan para pengerja. Kita dijewerin loh sama Bapak Reki. Coba yang pernah dijewerin sama Pak Reki, angkat tangan. Ayo dong. Ayo ngaku yang dijewer. Ayo dong yang dijewer sama Pak Reki. Bu Morin, jangan diam-diam Bu Morin. Bu Morin salah satu dijewer Pak Reki. Ternyata dijewer itu membangkitkan saraf-saraf. Terutama saraf-saraf dalam otak kita. Jadi sejak itu saya belajar. Pak Reki ini salah satu orang yang punya karunia memijat ya. Banyak di keluarga IBC ini yang sakit kakinya dipencet sana pencet sini ternyata menolong ya. Jadi kita mengerti dijewer ini bagus. Saya sejak tahu dijewer ini, tahu nggak Bapak Ibu? Saya punya kelemahannya karena banyak di komputer kan, ngeliat komputer terus tuh capek. Tapi kalau jewer sendiri, karena Pak Reki sudah ngajarin, sekarang saya sering menjewer. Saya jewer kuping saya, itu mata saya jadi enak. Jadi kalau Bapak Ibu udah capek matanya, jewer. Turun 10 kali ke bawah, ya itu membangkitkan. Every day, do it. Saya terus melakukan ini. Jadi semua ibu-ibu semangat ya. Lakukan ini. Kalau kita diingatkan, tadi saya ngobrol sama Brian and Pak Budi ya. Bagaimana penyakit itu mematikan saraf-saraf dalam tubuh kita. Banyak sekali hidup ini yang mematikan. Kenapa sampai kita perlu roh kita bernyala-nyala? Karena memang di dalam kita perlu dibangkitkan yaitu namanya jiwa. Katakan dengan saya jiwa. Jiwa itu selalu sifatnya maunya melemah. Makin tua katanya aduh susah saya sakit ini sakit itu. Tapi ketika kita lakukan semua gerakan ini menjewer yang menstimulasi supaya bangkit. Itu pun bisa. Apalagi roh kita, haleluya. Amin. Roh kita perlu menyala-nyala. Toel kanan kiri semua. Roh saya harus menyala-nyala. Amin. Harus menyala-nyala. The spirit burn like fire. Mesti kayak api. Ya, banyak kita kalau masak harus mau makan perlu api. Siapa di sini yang mau makan mentah? Terus angkat tangan. Daging mentah, babi mentah, ayam mentah. Siapa yang mau? Nggak ada. Kalau kita jadi orang percaya jangan cuma mentahnya doang. Tapi roh kita menyala-nyala. Bikin sampai Tuhan berbicara sampai matang yang tepat seperti api. Ada satu cerita. Saya nggak masukkan dalam PowerPoint. Bisa nggak switch? Kalau nggak Bapak Ibu tolong saya buka Bilangan 25 ayat 11. Satu cerita seseorang yang Tuhan tuh sampai salut ya. Salut banget sama orang ini. Ya Bilangan 25 ayat 11 silahkan. Boleh buka 1, 2, 25 ayat 11. 1 backgroundnya 2, 3. Kita baca. Pinehas anak apa? Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu apa? Giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam, hold on to this verse. Keren banget, hold on ya, ditahan dulu. Seorang yang anak Eleazar imam. Saudara dan saya dipanggil sebagai imam, amin. Katakan saya imam. Sama seperti Pinehas, ya. Imam itu menyurutkan murka Tuhan. Tuhan itu bisa marah. Karena apa? Karena itu namanya keras kepala. Namanya orang tuh tegar tengkuk. Namanya orang kok susah berubah. Jadi marah
Tetapi dia bilang, karena ia begitu apa? Giat, baca sama-sama, giat membela kehormatan. Giat menghormati benar-benar, ya. Saya mau ambil contoh, boleh Shandy dan Josh maju ke depan sebagai seorang suami istri. Saya suka saya coba menjelaskan semua Bapak Ibu ya dengan cepat ya, Shandy dan Josh ya, bergerak. Lalu Glenn, mari maju Glenn ya, brother Glenn. Glenn sudah datang pagi-pagi, 9:15, mantap. Coba ulang lagi yang di garis bawahi apa? Giat membela kehormatan. Ulang ya, giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Semua Bapak Ibu adalah saksi bahwa Joshua and Sandy adalah husband and wife yang setuju, kasih jempol. Oh banyak tuh saksinya ya, banyak ya. Jempol. Siapa yang setuju pernikahan adalah sebuah kehormatan? Jempol lagi. Oke, suami istri menikah dalam kehormatan. Kehormatan harus dibela, amin. Kehormatan bukan disia-siakan. Kehormatan itu sesuatu yang dijunjung tinggi sampai kita makin mengerti seberapa perjuangan untuk sebuah kehormatan itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Nah, dalam pernikahan adalah sebuah kehormatan. Lalu datanglah si penggoda. Haleluya. Ya, hari ini Glenn adalah si penggoda. Ya, dalam kehormatan pernikahan. Haleluya ya. Haleluya Glenn. Ini hanya contoh ya. Glenn adalah seorang yang kita sedang doakan ya, dia istrinya jauh. Ternyata yang jauh secara baik dari jarak atau kok jarak di hati ya, bisa membuat hati tergoda ya. Temptation comes, oke? Temptation come. Coba saya mau melihat bagaimana Joshua menghormati pernikahannya dan bagaimana Shandy ketika ada si penggoda datang. Silahkan Glenn, hanya untuk ini saja, godalah. Di Amerika ngerinya yang cowok juga bisa digoda kan, bahaya di Amerika ini. Jadi setelah si penggoda ini bisa yang ke cowok bisa ke cewek, karena ini Amerika makanya ditolak dalam nama Yesus. Tapi memang namanya temptation, kita has to be real, right? Cuma sebagai contoh, silakan Glenn, godalah, ayo goda. Cara menggodanya gaya Glenn, come on, cepat, move ya. Come on. Enggak bisa denger lah. Ayo yang keras Glenn. Godalah salah satu. Ayo. Goda. Ingat dulu goda istrimu dulu loh. Oke. When lagi dating. Ya. Terus saya mau lihat bagaimana kalian menghormati berdua. Kira-kira gayanya apa nih? Ayo. Ayo goda. Yang mana yang mau digoda? Now what do you do? Kamu menghormati pernikahan, ayo dong. Ini udah tahu nih mana yang mau digoda nih. Oke, ya what do you do? Ya, kamu sebagai istri bagaimana menghormati? Apa yang kamu lakukan? Lihat dulu terus, cepat. Iya, terus apa lagi ya? Kenalan. Oke. Ayo coba boleh kenalan. Kamu ganteng deh. Waduh. Ya. Oke. Coba hari ini dapurnya bagus. Boleh mau kenalan? Nah, sekarang gimana? Wife. Sekarang hormat. Ini udah tahu kan gelagatnya. Ayo. Ya, bilang apa? Nah, ayo. Helpkan. Kenalan. Silakan kenalan. Oh, kenalan boleh. Cuma kenalan. Cuma kenalan boleh berarti. Ya. Boleh. Tapi nggak boleh pegang tangan. Oh. Iya. Terus kalau udah mau pegang ininya, bahunya sedikit. Iya, gimana? Bahu, pegang bahu. Iya. Jangan aneh-aneh. Silakan duduk. Thank you. Saya ajak Bapak Ibu ya melihat begini. Di tempat-tempat mana kita saling menghormati. Saya suka melihat
siapa yang pernah melihat kalau presiden lewat ya? Kira-kira ada siapa di sekitarnya? Bodyguard. Terus selebriti ya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena sebuah tanda penghormatan, betul? Penghormatan bahwa mereka jangan sampai disakiti. Amin. Karena itu ayat firman Tuhan bilang, balik, can you go back to that verse? Yang murka Tuhan tuh karena cemburu. It's normal, ada kehormatan, ada rasa cemburu. Karena kehormatan itu artinya menjunjung tinggi seseorang pribadi. Bahwa dalam pernikahan kita junjung tinggi kehormatan. Di dalam kepimpinan kita junjung tinggi kehormatan. Karena jangan sampai ada kecemburuan ilahi. Tuhan itu gak senang diduakan. Amin. Dia satu-satunya. Karena itu pernikahan itu kenapa? Satu laki-laki, satu perempuan, dijunjung tinggi, dihormati. Orang yang menghormati dia protektif, amen. Dia akan melindungi. Pineas adalah pribadi dari Bilangan 25 ayat 11, melindungi nama Tuhan. Dia giat membelanya. Saya nggak usah buka ceritanya, tapi dia bunuhin orang-orang Israel yang keras kepala, yang melawan Tuhan. Yang Tuhan memang sangat udah murka. Dia bunuh semua, dia habiskan. Itu adalah gambaran perjanjian lama. Itu seperti api. Itu seperti bahwa yang bikin palu. Kita lanjut 2 Korintus, Bapak Ibu ya, 2 Korintus, kembali ke slide. 2 Korintus 10 ayat, kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang saya yang baca aja ya. Memang kami masih hidup di dunia. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia, haleluya, juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Katakan yang terakhir ya, 1, 2, 3 yang saya highlight. Untuk apa? Sedia juga untuk menghukum setiap apa? Kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa Bapak yang didurhakai? Iblis kan, kedurhakaan itu bicara setan, bicara the hell. Dan dikatakan kami siap menghukum the hell. Kami setiap menghukum iblis sampai ketaatan kita sempurna. Yang Tuhan tungguin itu bukan kita yang sempurna. Apanya yang sempurna? Taatnya. Wow. Taat itu ngomongnya gampang. Ngelakuinya gampang susah. Taat. Sebenarnya mestinya lebih enak taat apa mikirin sendiri cari jalan keluarnya. Dalam hidup ini kita suka cari jalan keluar sendiri, ngubek-ngubek sendiri, sakit kepala sendiri. Kadang yang Tuhan minta tuh taat loh. Taat aja. Taat tuh ikut aja. Kalau Tuhan bilang gak boleh, gak boleh. Kalau Tuhan bilang boleh, boleh. Karena ada ukuran yang jelas. Kayak tadi, suami istri, ya udah suami istri udah. Gak neko-neko, ya lindungi ya. Ada yang, kalau Joshua ada yang mau pegang-pegang Sandy, lindungi, hormati. Udah titik jelas, nggak usah ditambahin yang lain-lain. Mau Sandy berubah, mau model apa, mau lagi berantem apa, selesaikan di dalam Tuhan. Biarkan roh kita menyala-nyala sehingga ayat ini terjadi. Tawan pikiran yang salah, siasat orang, angkuh. Kalau kita udah mau cari yang lain tuh kita udah angkuh. Kita merasa bisa, kita mencari mampu. Tawan, patahkan. Kata-katanya tuh gak gampang saudara. Bukan cuman gini, ayo dong jangan begitu, ayo dong. Patahkan setiap siasat, gitu kan gak boleh. Dikatakan runtuhkan. Ternyata keangkuhan manusia itu saya sampai hari ini, menurut Bapak Ibu gimana sih cara runtuhkan angkuh manusia itu gimana sih? Orang tuh kalau udah angkuh boro-boro ya mau diruntuhkan. Saya pernah dengar khotbah orang bilang udah dibaptis saja
15 menit. Katanya biar runtuh otaknya, pikirannya. Kadang ada yang bilang ini, Tuhan hajar dia. Karena engkau menghajari orang yang kau kasihi. Hajar. Saya cuma minta jewer loh. Ternyata jewer banyak gunanya. Mungkin kalau saya angkuh, Tuhan tenggelamkan aku. Atau apalah. Ada orang yang marah, angry. Kenapa dia kok angkuh gitu ya. Sombong gitu. Tuhan bilang patahkan apa yang bisa meruntuhkan gitu. Ternyata Tuhan, aduh makanya kenapa Paulus ini, saya ngajak Bapak Ibu ngebayang deh. Dia ngomong ini pasti udah tercampur dengan namanya apa? Gergetan. Kayak ayo dong patahkan siasat. Kata siasat tuh kan cari-cari alasan. Wah orang angkutan pandai bersilat lidah. Saya mesti hati-hati sebagai hamba Tuhan saudara. Kebanyakan tahu firman juga bisa silat lidah. Misalnya kalau ditegur terima aja kadang. Gak usah disilat-silatin. Gak usah disiasatin. Iya misalnya ayo bertobat gini. Oh enggak dong. Tuhan itu kan ada kasih karunia. Dia masih bisa menolong kita. Orang disuruh bertobat. Dia sambung ke kasih karunia. Jangan menyambung apa yang tidak sambung. Kita suka firman yang gak nyambung disambung-sambungin. Itu bahaya. Tapi saya bilang patahkan. Siasat manusia patahkan. Ya itu kayak tadi palu hancurkan. Kalau setiap kita menyadari betapa angkuhnya kita. Pasti kita ngancurin itu sendiri keangkuhan di hadirat Tuhan. Ya aku ketemu sama Tuhan. Tuhan ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Itu orang yang gak mau angkuh. Daud angkuh. Dia bertobat. Yang mau bertobat katakan amin. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya haleluya. Ya, nah kita mau belajar nih. Next slide. Ya, apa penyebab sulit berhubungan? Ya, berhubungan sama Tuhan. Coba kita tanya diri kita, kok saya sulit ya Tuhan? Padahal Tuhan tuh bisa bicara sepanjang minggu ini. Asal kita terbuka hati kita. Saya kemarin lagi iseng sebelum pergi acara ada ulang tahun hari Sabtu 2 orang di New Jersey. Saya lagi mau pergi saya siapin, terus lagi buka cupboard gitu ya. Terus saya bilang, ada apa nih di cupboard? Terus di hati saya bilang, kok saya pengen bawa madu ya. Madu sama ada gingernya. Kebetulan papa saya ninggalin itu ya, papa mertua. Saya bawa, kok kayaknya kuat gitu ya di hati saya. Kadang tuh Tuhan hal-hal kecil gitu Tuhan bisa suruh kita gitu ya. Begitu saya pergi ke tempat orangnya, saya bilang, oh kok saya ngasih pengen yang di rumah kedua, gak di rumah pertama gitu ya. Rumah pertama lain, saya kasih vitamin. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ada vitamin, saya bawa. Tuhan itu menggerakkan hati kita. Lalu waktu yang ngasih madu, dia bilang, ini wah kebetulan suami saya suka madu, oh puji Tuhan gitu kan. Kita digerakkan untuk sesuatu yang apa yang kita bisa bagikan dalam hidup ini. Mungkin ada waktu bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk doa. Kok saya diingetin ya, mungkin Pak Sony ya, saya diingatkan untuk mendoakan ini. Saya diingatkan untuk membagi ayat ini. Itu hubungan jangan sampai putus, amin. Hubungan itu harus terus dibangun. Apa yang Tuhan suruh dalam hati kita lakukan. Saudara gak lihat hasilnya hari ini. Tapi kalau saudara lakukan dalam Tuhan, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita sedang membangun iman. Baik diri kita dan juga bagi orang yang kita bagikan yang setuju beri kemuliaan bagi Tuhan. Hubungan itulah yang membuat roh kita menyala-nyala. Hubungan itulah yang membuat kita berapi-api, jaga terus. Kalau lagi putus hubungan nangis, saya banyak nangis kalau ada terjadi putus hubungan. Ya Tuhan, speechless. Sangat speechless. Kalau hubungan sampai retak. Sangat speechless saudara. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa Tuhan? Ya ternyata banyak. Orang apa yang buat sulit berhubungan sama orang baik? Saya rasa gak susah ya, orang baik. Tapi nanti begitu kenalin jahatnya, yang baik itu lupa semua. Betul? That's yang terjadi. Apa yang pernah sulit berhubungan kalau yang menyakiti kita? Apakah orang yang bekerja sama dengan kita? Setelah saya temuin saudara, saya tuh selalu dalam bekerja selalu bilang begini, Tuhan
apa maumu waktu saya sedang bekerja hari ini? Itu saya tanya tiap hari. Setiap hari pasti saya tanya. Setiap orang yang saya temui dalam pekerjaan, setiap masalah yang dalam pekerjaan, apa maumu Tuhan? Saya tanya. Pokoknya saya bikin begini loh saudara ya. Saudara kan udah tahu, kita nih seperti domba yang tersesat. Kita seperti domba yang bodoh. Udah jelas. Jadi kira-kira respon kita sebagai orang yang mudah tersesat, mudah bodoh, mudah lemah, domba itu lemah. Kalau di attack gampang apa? Ya deket sama gembalanya. Nanya terus. Saya bilang gini sama Tuhan. Selama saya masih punya mulut, saya tanya Tuhan. Selama Tuhan saya masih hidup, saya akan tanya Tuhan. Karena Tuhan hidup, saya hidup. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan dong. Amin. Saudara percaya Tuhan hidup? Saudara percaya saudara hidup? Jaga hubungan. Amin. Saya lanjutkan ceritanya. Ya ternyata saya temuin banyak orang bisa bekerja jauh lebih hebat dari saya. Tapi yang paling sulit berhubungan dengan orang lain di pekerjaan. Ada yang merasa kalau dia hebat, dia malas. Ada yang orang yang rajin, dia merasa digunakan. Nah itu semua adalah kehidupan dalam pekerjaan. Tapi kalau saya bilang begini, saudara juga mau lakukan yang sama, saya bekerja karena Tuhan. Itu bisa merubah cara pandang kita. Yang setuju katakan amin. Ya, karena ternyata pada akhirnya orang bisa keluar kerjaan karena dia merasa dia hebat. Dan dia akan sulit cari pekerjaan karena dia merasa saya selalu hebat. Ada orang yang selalu rajin bekerja, selalu merasa digunakan, dia juga berhenti kerja. Jadi kerjaan tuh banyak. Masalahnya ini, katakan ini sama ini. Selanjutnya, next ya, ada orang susah berubah. Nah sekarang mari loh, kita bangun bagaimana nih kita jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga bagaimana saya bisa berteman dengan semua orang. Bagaimana saya bisa berdoa, bukan hanya berteman. Setiap saya ngelihat mukanya, misalnya di sini ada Ibu Nita, ada Pak Yosi, saya selalu doa. Waduh saya nih belajar minggu ini dari kematian namanya ibu dari Joel Osteen, ya, Dodie Osteen, meninggal umur 91. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, dia doa. Lagi pandemik, gereja besar tutup. Dia bikin drive-thru church. Panas-panas, Texas panas sekali kalau lagi panas. Dia pakai payung, dia setiap mobil lewat. Dia, Lord, bless them Lord, bless this family, bless this marriage, bless the job. Oh heal them, kadang Tuhan taruh dalam hati mereka. Oh this family Lord, bless them. Mungkin ada pergumulan dalam finance, dalam masalah. Biar mereka imannya bertumbuh sampai cucunya. Bilang begini, grandma, you're already, pandemic tuh baru berapa tahun kan? Berarti dia sudah umur 80 lebih. Iya toh, karena kan meninggal 91 tahun ini. Pandemik 3 tahun lalu, berarti dia umur berapa? 91 potong 3? 88. Masih dipanas-panas. Gak berdoa. No. I wanna pray. Dalam keadaan apapun, di umur apapun dia berdoa. Sampai seminggu sebelum dia meninggal, semua gereja tahu dia berdiri depan, semua jemaat minta didoakan. Waduh waktu dia ini saudara, saya nonton di YouTube itu acara kematiannya. Saya nangis kayak, tanya Pak Ferry kayak anak kecil. Saya nangis kayak anak kecil. Kenapa? Karena semua keluarga besarnya banyak. Anaknya berapa ya? Pokoknya total ada 20-an lah. Dari anak, cucu, cicit. Sekitar 20. Itu bisa ngomong yang sama. Yang sama. Dan mereka adalah keluarga yang saya gak pernah lihat dalam jumlah besar. Semua melayani Tuhan. Semua cinta Tuhan. Semua berapi-api sama Tuhan. Semua bisa ngomongnya tuh dengan begitu gairah tentang doa. Katanya mau makan di restoran kecil dia berdoa. Dia selalu perkenalkan keluarganya, hubungan yang selalu dijaga. Saya belajar sekarang, kalau di jalan pokoknya kita gak apa-apa jadi orang kepo. Bilang, hi how are you, nice to meet you. Perkenalkan keluarga kita. Dia selalu perkenalkan gue, ini is my son, my grandson. Perkenalkan. Membuat semua hubungan tuh makin kuat.
aduh saya bilang jangan kita terisolasi cuman demi ego kita. Jangan kita terisolasi hanya untuk menyelamatkan diri kita. Tapi mari kita buka hubungan seluas-luasnya. Karena apa? Karena ada message-nya. Selanjutnya next dengan cepat. Ini cerita saya dapat gara-gara kita punya setiap Jumat tuh ada doa renungan setengah jam 9 lewat WhatsApp. Ya, waduh. Saudara ayat 10 ya dikunci. Ini sebagai example. Saudara sekarang udah tahu ceritanya. Bagaimana Esau mungkin udah geram bahwa aku sudah diambil hak sulungku. Dan Yakub menjadi seorang penakut, pelarian, mengalami juga ditipu oleh mertua. Banyak hal dalam hidup Yakub baik Esau yang tidak enak. Cuman karena satu kesalahan besar yang mamanya bikin, mamanya mereka. Jadi mama-mama, saya mama hati-hati waktu mendidik anak-anak. Cuman gara mama-mama ya, mamanya Yakub dan Esau yang nyuruh bohongin seseorang. Bohongin satu dengan yang lain. Tapi saya suka bagaimana Tuhan memulihkan hubungan mereka. Sampai Yakub waktu bertemu dengan segala usahanya, karena dia takut Esau membawa 400 prajurit dalam pertemuan. Dia bilang, aduh nanti kakakku bakal ngapain ya. Dia susun baik-baik pertemuannya. Yang di depan ada pasukan ini, terus yang istri-istri sama anak-anak. Terus ini yang pertama Lea dulu, lalu Rahel. Semua disusun baik-baik sampai dia terakhir. Saya bilang, wow. Penyusunan dalam ketakutan. Kadang dalam ketakutan kita susun hidup kita. Waduh nanti kalau ada kejadian ini ke depan, kalau ada masa depan gini, susun dengan caranya. Tapi cara Tuhan itu indah. Amin, katakan cara Tuhan indah. Ayat 10 nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ketika Esau ngelihat Yakub, dia peluk erat-erat. Itu hubungan saudara yang Tuhan inginkan. Apapun yang hancur di awal, apapun yang sakit di awal, diakhiri dengan pelukan yang penuh dengan tangis. Lalu apa yang katakan Yakub di ayat 10? Waktu engkau memeluk aku rasanya seperti melihat Tuhan. Wah, itu ayat, aduh coba kalau sekarang suami istri pelukan dengan erat. Aduh sayang, aku ngeliat wajahmu tuh kayak seperti melihat Tuhan. Wuh, tepuk tangan dong. Coba pandangin suaminya, istrinya. Seperti ngeliat wajah Tuhan apa ngelihat wajah siapa? Wajah apa? Oh, Pak Eko tolong. Pak Eko dengar istrinya. Ya, apa? Seperti wajah Tuhan. Lalu karena engkau menyambut aku, karena engkau berkenan ketika menyambut aku. Ternyata dalam hubungan yang putus karena tidak ada perkenanan lagi. Betul? Aku gak kenal, aku gak sudi ngeliat muka dia lagi. Aku gak mau ngeliat wajah dia lagi. Tapi ini adalah gambaran yang sebagai yang paling baik adalah setelah Yakub bertemu Esau, dia membangun mezbah. Satu mezbah yang bernama, dia namai. Mezbah Allah Israel ialah Allah. Itu keren Bapak Ibu. Artinya apa? Lewat kejadian pemulihan dalam hubungan. Yakub membangun sebuah mezbah. Karena dia tahu Allah yang bisa memulihkan hubungan mereka berdua. Bukan karena tangan manusia, bukan karena kehebatan dia, bukan karena planningnya, bukan karena kedua kekayaannya. Tapi karena wajah Allah ada di dalam mereka berdua. Nah disitulah dia bangun mezbah dan disitulah mezbah adalah tempat di mana akhirnya setiap manusia bisa ngerti siapa Allahnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua, baik buat diri saya. Apakah sepanjang hidup kita bisa bertemu dengan Allah. Dan kita sampai bisa benar-benar berkata, iya loh Allah orang Israel itu memang Allah. Dan aku buktikan karena aku alami lewat hubungan yang terputus, hubungan yang hancur, hubungan yang mungkin selama ini yang aku pikir gak mungkin bisa dipulihkan. Haleluya, yang mau katakan amin. Jadikan Allah yang menjadi pembebas di dalam semua broken relationship.
Mari saya ajak ibu-ibu bapak. Karena di dalam Tuhan tidak ada hubungan yang terputus. Yang setuju katakan amin. Allah itu adalah penyambung hubungan yang paling hebat. Dia lebih hebat dari setiap glue, gorilla glue. Lem gorilla itu katanya nempel, pel. Tuhan itu lebih dari gorilla glue. Dia tempel hubungan yang hancur. Dia tempel kembali hubungan yang retak. Dia bisa lakukan itu. Dia adalah lem yang paling hebat. Sampai kita bisa buktikan memang loh. Sampai detik ini bangsa Israel masih tegar tengkuk. Tapi Allah tidak pernah lepas dari matanya dari Israel. Dia masih tetap akan menggunakan Israel untuk menyatakan tujuannya di akhir zaman. Karena akan ada mempelai-mempelai yang terpilih dari bangsa Israel yang Tuhan masih tetapkan di sana. Pemusik mari maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Selanjutnya next, setelah almost the end. Wow, saya belajar kita akan masuk tahun 2026. Karena 2025 bulan September di kalender orang Yahudi adalah tahun 57, 85 tahun ini. September itu tahun barunya orang Yahudi, kita masuk ke 57, 86, 57, 86. Nama tahunnya adalah Peyvof. Kita ngomong sama-sama ya. 5786 Peyvof. VOV ya. Wolf ya. Lidahnya agak muncrat dikit ya. Tadi saya agak muncrat, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Wolf ya. Muncrat. Ya, itu ada seorang hamba Tuhan yang mendapat message-nya begini. Ya, adalah waktunya untuk, nanti Indonesianya ada ya. A time to ignite a fervent desire to meet God. Where the liberating truth intertwines with His divine purpose. Awakening our soul with the blazing of fire of the Holy Spirit. Let our words be infused with the power to uplift, inspire, heal and comfort. Forging unbreakable bonds that unite us with others, communities and the divine. Wow. Jadi message minggu ini kenapa roh kita perlu bernyala-nyala, jangan kendor. Ya, ini semua dengan hubungan Yakub dan Esau. Saya tuh sampai waktu nyiapin ini gitu ya. Ternyata kita mau masuk ke tahun ada satu unity yang tidak lagi ada yang bisa terpisahkan. Makin kita melekat sama Tuhan. Nextnya, ya selanjutnya ya. Ini artinya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saatnya untuk menyalakan hasrat yang kuat untuk bertemu Tuhan, di mana kebenaran yang membebaskan terjalin dengan tujuan ilahinya, membangkitkan jiwa kita dengan apa? Api Roh Kudus yang berkobar. Biarlah perkataan kita dipenuhi dengan apa? Kuasa untuk apa? Mengangkat, memberi inspirasi, menyembuhkan, menghibur, menempa ikatan yang tak terputuskan yang menyatukan kita dengan orang lain, masyarakat, dan yang ilahi. Saya minta Bapak Ibu dengan hormat foto ini. Saya minta Bapak Ibu doakan waktu berdoa dengan keluarga. Saya minta Bapak Ibu perkatakan ini sebagai keluarga. Ayo mulai dari perkatakan. Mungkin sulit, mungkin anak kita gak mau ngomong. Mulai, ayo yuk perkatakan ini. Karena gini, dari kata-kata akan menjadi sebuah doa. Dari doa akan menjadi sebuah iman. Dari iman akan jadi sebuah pembuktian. Yang kita tuju adalah sebuah proses. Dari kata-kata yang sulit diucapkan. Tapi dengan iman mari kita terus sampai terjadi. Katakan terjadi dalam hidup saya. Karena apa? Tahun depan adalah hubungan yang semakin kuat. Hubungan yang gak mudah terputuskan. Karena ada api Roh Kudus. Kita maunya ngangkat orang. Kita maunya kasih inspirasi. Menyembuhkan, menghibur. Mari fokus kepada hal-hal yang Tuhan mau percayakan lebih lagi dalam kita. Sama pesannya adalah jaga api. Jaga api di dalam kita. Saudara semua punya api. Jaga api itu membara, jaga api itu tetap besar dengan perkatakan. Pay artinya buka mulut sebesar-besarnya. Deklarasi doa, Tuhan aku mau hasratku makin kuat Tuhan. Aku mau kebenaran itu terjalin dengan apa maunya Tuhan. Setiap hari tanya Tuhan. Ask God every day. Tiap hari tanya Tuhan.
Jangan berhenti tanya Tuhan. Mau kemana Tuhan? Mau berjumpa dengan siapapun tanya Tuhan. Tuhan, aku bisa apa untuk menghibur dia? Aku bisa apa untuk memberikan inspirasi? Untuk mengangkat. Sama ketika saudara lihat muka-muka yang lagi lemah. Mari kita angkat. Kalau gak bisa pun doa. Karena doa adalah tempat yang paling aman ketika kita berkata, Tuhan Yesus, aku taruh imanku kepada orang ini. Aku percaya ada berkat Tuhan, ada jalan bagi Tuhan. Berkat, berkat, berkat. Karena berkat itu pasti terimpartasi dan akan mengalir dengan dahsyat. Akan mengalir dan tidak akan terhentikan. Ketika orang-orang percaya juga gak berhenti untuk berkata, bahwa aku memberkati saudaraku. Aku mau mengangkat saudaraku. Aku mau menghibur dia. Ada ikatan yang gak mudah terputuskan. Jangan putus hubungan. Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Ini pesan yang kuat masuk tahun depan. Tahun 2026. Tahun pay for. Hubungan yang kuat. Ya, yang terakhir mungkin yang nextnya. Ada lagu tadi saya kasih Lando ya. Ya, ini ada kata yang kuat banget. Stretch to connect. Keren. Ya, 1, 2, 3 kita katakan. Stretch to connect. Mari kita bentangkan kata stretch untuk berhubungan. Ketika kita sulit berhubungan, aduh Pak, Bu, saya ini orangnya mah diem-diem, susah ngomong, mau hubungan apa, gak bisa. Tuhan sedang stretch saudara. Semua dari bilang gak bisa, tapi bersama Tuhan bisa. Semua sulit. Tapi Tuhan bilang aku akan mampukan kamu. Apapun yang sulit di tahun 2025, hubungan itu akan di stretch. Karena begitu hubungan terjalin, akan banyak pintu-pintu yang makin dibukakan bagi Bapak Ibu semua. Karena semua dimulai dari hubungan, tidak ada yang lain. Hubungan yang makin kuat, ini yang Tuhan rindukan. Ya, Lukas 24:32, kata mereka seorang kepada yang lain. Seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan? Ketika ia menerangkan kitab suci pada kita. Di tengah jalan saudara akan bertemu dengan Tuhan. Di tengah jalan saudara akan berjalan dengan teman, di situ ada suara Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang sedang ke depan ini. Karena kita sedang mengumpulkan minyak. Dulu saya masih kurang ngerti kenapa wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang 5 bodoh dan bijaksana bawa minyak. Karena perlu dibakar saudara ternyata. Haleluya! Kalau saudara gak punya minyak, gak ada yang terbakar dalam hidup saudara. Ketika saudara tidak yang terbakar, saudara sepertinya gak ada kehidupan lagi. Karena kembali kepada cerita kebakaran di Indonesia. Itu karena amarah orang Indonesia yang sedang sangat hidup. Jangan biarkan cuma amarah yang hidup. Tapi biarlah cinta akan Tuhan menghidupi kita. Biarlah hubungan sama Tuhan yang menghidupi kita. Ingat selalu Yakub dan Esau dalam hidup saudara ketika saudara berantem sama keluarga. Ketika saudara berantem sama teman-teman. Jangan putuskan hubungan. Mari kita nyembah lagu ini. Saya juga dapat lagu ini baru kemarin. Aduh keren banget saudara ya lagu ini. Karena terinspirasi dengan Yakub dan Esau. Ketika dia pelukan, dia berkata, aku seperti melihat wajah Allah. Haleluya. Yang belum kenali lagu ini kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih